Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun ya. Oke, kita lanjutkan informasi Paynetruk-nya ya. Dan kali ini kita akan bahas soal QC yang kena masa tenggang 6 bulan dan lebih spesifik lagi yaitu di bagian penghitung waktu mundur ya. Oke, di sini bisa kita lihat Mangadun udah coba konfirmasi ke Pak Asep Purwakarta juga ya di sini, terus ada juga Pak Zoronyu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pioner yang mungkin tidak tahu bahwa mereka perlu mengirim ulang untuk membuka blokir kini akan diberitahu melalui pop-up di aplikasi penambangan Pi yang memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengirim ulang ya. Nah, khusus Mangadun sengaja ditandai dengan persegi panjang orange ya. Karena apa? Karena ini yang selama ini kita tunggu. Cuman setelah Mangadun coba konfirmasi juga ke Pak Joro ya, saya melihat ada informasi soal adanya pop up untuk pioner yang KYC-nya bermasalah Pak Joro. Barangkali tim referral Pak Joro ada yang mendapatkan pop up tersebut. Terima kasih infonya. Nah, jadi maksudnya gini, kita coba masuk ke info lebih lanjutnya ya. Oke, kita akan baca sama-sama ya, ini soal penghitung waktu mundur dan keberlanjutan soal QC yang bermasalah. Ininya seperti itu. Mudah-mudahan ya ada yang ingin Mangadun juga konfirmasikan ke Pioners, barangkali ada informasi tambahan dari Pioners. Oke, jadi supaya kita lebih bisa ngebahas soal ini, karena Mangadun kan tidak mengalami atau tidak mendapatkan baik itu penghitung waktu mundur ataupun pop up-nya ya gitu. Jadi Mangadun butuh kalau memang banyak soalnya yang minta dibahas soal ini gitu. Kalau emang ada pioners yang ingin ya kita bahas soal ini untuk bisa menyelesaikannya. Kalau misalkan Mangadun nggak ada informasi lebih lanjut ya Mangadun sendiri nggak dapet. Jadi Mangadun cuman bisa mendapatkan informasinya saja, tapi tidak bisa tutorial secara langsung. Maksudnya seperti itu ya. Oke, jadi tolong diperhatikan di sini ya, persetujuan tinjauan kesamaan nama. Pioner yang memerlukan peninjauan kesamaan nama karena perbedaan kecil antara nama asli di akun dan ID mereka kini dapat menanggapi permintaan di aplikasi penambangan untuk memberikan izin bagi validator untuk meninjau situasi nama mereka. Sekitar 447.000 pioners dapat dibuka blokirnya dengan mengambil tindakan pada pembaruan ini. Oke, bisa dipahami ya. Ini butuh kecermatan, jadi simak dengan sangat cermat dan seksama ya. Perintah pengiriman ulang di aplikasi penambangan. Nah, ini yang tadi Mangadun coba konfirmasi ke Pak Asep sama Pak Joro ya. Jadi nanti itu akan ada keberlanjutan, maksudnya itu aplikasi atau notifikasi ya di aplikasi penambangan, mungkin sebelum klik petir atau sesudah klik petir, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita telah menyelesaikan atau mengisi ya gitu apa yang harus kita lakukan atau misalkan QC-nya seperti itu. Oke, pioner mungkin tidak tahu ya bahwa mereka perlu mengirim ulang untuk membuka blokir. Kini akan diberitahu melalui pop-up di aplikasi penambangan Pi yang diberitahu mereka bahwa mereka dapat mengirim ulang. Fitur ini akan mengonfirmasikan setidaknya 406.000 pioner yang memenuhi syarat untuk pengiriman ulang agar dapat dibuka blokirnya. Periksa aplikasi penambangan Anda secara teratur jika Anda dapat mengirim ulang dan meneruskan aplikasi Anda. Ini bener banget, ini dari apa ya? Ya ada pioner juga Mangadun lupa namanya ya, entah Pak Burhan apa siapa itu yang waktu itu sempat bilang bahwasanya bener banget ini masalah QC itu ada hubungannya dengan masalah klik petir. Dan hanya pioners yang betul-betul aktif klik petir yang tidak akan ada masalah. Makanya Mangadun coba waktu itu menanyakan ya ke salah seorang pioner, coba diingat-ingat Pak gitu kan. Mangadun katakan barangkali waktu awal-awal download aplikasi ada sampai liburnya 2 hari 3 hari nggak klik petir atau bolong-bolong klik petirnya. Nah di sini ya bisa
sangat jelas di sini pun, periksa aplikasi penambangan Anda secara teratur jika Anda dapat mengirim ulang dan meneruskan aplikasi Anda. Jadi kalau misalkan kita nggak klik petir, kita tidak akan pernah tahu ada pop-up itu, gitu loh. Begitupun QWC. Kenapa kita bisa QWC? Karena kita klik petir. QWC itu muncul di notifikasi penambangan ya, di aplikasi penambangan itu. Makanya bisa kita melakukan proses QWC. Nah, bagi pioner yang tidak aktif, tidak klik petir, ketika undangan QWC hadir atau dikirimkan kepada kita, ya kitanya aja nggak buka penambangan, sehingga akhirnya mungkin hilang tuh, karena kan jaraknya kalau nggak salah jangka waktunya cuma 15 menit kalau tidak salah, seperti itu ya. Jadi setelah 15 menit tidak diapa-apakan, itu bisa hilang dengan sendirinya dan entah kapan lagi akan mendapatkan undangan QWC. Ini semoga bisa dipahami. Mengadun terpaksa ya, sebaiknya lah seperti itu. Kita sebenarnya mengadun nggak ada istilah terpaksa, cuman ya gimana ya, karena keadaan aja sih gitu kan, yang harus mengadun mengharuskan untuk mengulangnya supaya pioner itu betul-betul paham gitu loh ya. Oke, jadi seperti itu kata sandi akun Anda mungkin perlu diperbarui. Nah, salah satu alasan mengapa banyak pioner dilarang memulai atau menyelesaikan QWC adalah demi keamanan akun pioner dan PAI yang mereka tambang. Analisis yang baru saja diselesaikan oleh sistem menandai akun-akun yang perlu mengubah kata sandinya sebelum melanjutkan berdasarkan data yang komprehensif. Benderanya juga bersifat hati-hati, artinya diperlukan lebih banyak pioner untuk mengambil langkah pencegahan ini daripada yang diperlukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pioner secara tidak sengaja menggunakan beberapa layanan pihak ketiga yang berbahaya. Langkah pencegahan ini membantu melindungi akun pioner dan selanjutnya memastikan PAI yang mereka tambang akan dimigrasikan ke dompet mereka sendiri di blockchain mainnet setelah persetujuan QWC mereka. Dengan memenuhi syarat keamanan akun tambahan ini, lebih dari 1,5 juta pioner dapat membuka blokir dirinya sendiri dalam proses QWC. Oke, panjang banget ya. Oke, untuk informasi lebih lanjut baca di entry blog Pidai 2024 di bagian minapi.com seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan salah satu alasannya ya. Jadi kenapa itu dilarang memulai ya, mengapa banyak pioner dilarang memulai atau menyelesaikan QWC adalah demi keamanan akun. Gitu ya. Karena apa? Core team ingin melindungi PAI gitu, memastikan PAI itu betul-betul tidak sampai terjadinya pencurian kah atau pokoknya yang contoh ya, ini akun-akun penipuan, akun-akun penyerok jual beli itu kan ya dipastikan gitu PAI-nya itu benar nggak punya miliknya itu ya. Karena core team ingin tahu kayak aplikasi cloningan, siapa yang mau melakukan QWC-nya. Kalau salah seorang pioner misalkan punya 2-3 akun ya, terus yang QWC-nya cuman hanya di satu akun, terus yang untuk yang lainnya siapa yang mau QWC? Itu karena apa? Ya karena kan satu HP satu akun. Terus gimana kalau dengan 2 HP yang lainnya, misalkan ada 3, ya siapa harus pakai KTP yang lain? Gak bisa itu ya. Tuh core team ketat banget di sini. Jadi ingin mengamankan PAI-nya seperti itu ya. Oke, sekiranya bisa dipahami sampai di sini ya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan di play lagi aja. Mengadun udah sangat hati-hati juga saat membacanya ya gitu, dan mencoba menjelaskan kepada pioner dengan sesangat sederhananya ya. Oke, baik pioners ya, semoga bisa dipahami. Silahkan berbagi informasi ya, untuk khususnya soal yang tadi mengadun beri persegi panjang ya di situ, yaitu soal pop up. Apakah ada yang sudah mengalami ketika melakukan proses QWC itu, ketika habis klik petir atau sebelum klik petir itu muncul notifikasi di aplikasi penambangan atau pop up ya, sehingga pioners bisa melanjutkan hitungan waktu mundur yang dijeda oleh sistem. Oke ya,
Nah, di sini ya keterangan di sini seperti itu. Jadi satu persatu seperti yang mengadukan kita dan kita bahas di minapi.com itu ya gitu. Satu persatu akan core team selesaikan. Misalkan ada masalah di ID-nya, terus ada masalah di verifikasi wajah atau apanya, itu muncul di notifikasi penambangan. Ya, banyak pioners yang mengalami gagal saat verifikasi wajah atau apa, itu juga bisa pengaruh masalah spek HP juga, RAM-nya atau dan sebagainya, banyak sampah. Jadi silakan pioners sudah mengadukan, banyak banget bahas soal ini ya itu. Jadi dimaksimalkan sajalah seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Mengadukan pamit undur diri dulu, tetap sehat ya, tetap semangat ya, dan yakin ya kita akan bisa menyelesaikannya. Itu intinya. Nanti akan lanjutkan lagi informasi soal ini juga yang udah Madun save ya gitu. Mohon pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, love you pioners ya, bye bye.